Salam sejahtera, renungan harian Mana Bread berjudul Hikmat berseru kepada semua orang. Ditulis oleh Pendeta Bremi Sondak. Ayat inti, berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Kitab Amsal pasal 8 ayat 34-35. Kitab Amsal pasal 8 melukiskan hikmat seolah-olah seorang pribadi yang berdiri di tempat-tempat umum, di pintu gerbang kota, dan di persimpangan jalan, memanggil semua orang untuk datang kepadanya. Hikmat tidak hanya ditawarkan kepada orang terpelajar, tetapi kepada setiap orang yang mau mendengar suara Tuhan. Bagi orang percaya, hikmat sejati berasal dari Allah. Hikmat bukan sekadar kecerdasan atau pengalaman hidup, tetapi kemampuan untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Orang yang memiliki hikmat akan belajar takut akan Tuhan, membenci kejahatan, dan memilih jalan kebenaran. Puncak dari pasal ini menunjukkan bahwa hikmat telah ada bersama Allah sejak permulaan penciptaan. Kita bisa baca dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 22-31. Banyak penafsir Kristen melihat bagian ini sebagai gambaran yang menunjuk kepada Kristus, Sang Hikmat Allah yang turut serta dalam karya penciptaan. Kita bisa bandingkan dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1-3 dan kitab Kolose pasal 1 ayat 16. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia ada pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kitab Yohanes pasal 1 ayat 1-3. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kitab Kolose pasal 1 ayat 16. Ellen G. White menulis, Kristus adalah hikmat Allah. Semua harta hikmat dan pengetahuan tersembunyi di dalam Dia. Mereka yang menerima Kristus akan menerima terang dan kuasa untuk menjalani kehidupan yang benar. The Desire of Ages halaman 19. Pada kesempatan lain ia menegaskan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mereka yang berjalan dengan rendah hati di hadapan Allah akan dibimbing oleh hikmat surgawi dalam setiap keputusan hidup mereka. Testimonies for the Church, jilid 5 halaman 28. Renungan ini mengajak kita bertanya, apakah setiap pagi kita mencari hikmat Tuhan lebih dahulu sebelum mengambil keputusan? Dunia menawarkan banyak pengetahuan, tetapi hanya hikmat Allah yang membawa kepada hidup kekal. Aplikasi, dengarkan suara Tuhan melalui pembacaan Alkitab setiap hari. Mintalah hikmat sebelum mengambil keputusan, sekecil apapun. Pilih jalan kebenaran meskipun tidak populer. Jadikan Kristus sebagai sumber hikmat dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Doa kita, Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau masih memanggil kami melalui firman-Mu. Berikanlah kami hati yang mau mendengar dan menaati hikmat-Mu. Tolong kami memilih jalan kebenaran dan menjadikan Kristus sebagai sumber hikmat dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah bergabung. Sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati kita.